Waalaikumsalam, Ibu. Nah, ini kita pelajaran bahasa Indonesia kan? Ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Iya, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang, Ibu? Iren sakit, Bu. Iren, terus apa lagi? Rizky Alfa. Ya. Miftahul Jannah izin Ibu. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang teks cerita. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya anak-anak, di sini ada yang pernah dengar tentang teks berita? Sudah, Bu. Pernah, Ibu? Pernah kan? Iya, Bu. Ya. Ada yang tahu teks berita itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan Fadila. Teks berita adalah teks yang menyiarkan atau melaporkan suatu kejadian, peristiwa, dan informasi yang sedang atau bahkan yang sudah terjadi. Ya, betul sekali. Ya, betul yang dikatakan oleh Fadila. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau informasi yang sedang berlangsung. Kejadian atau informasi yang sedang berlangsung. Kemudian kita masuk di struktur teks berita. Struktur teks berita. Yang pertama itu ada orientasi berita. Ada yang tahu orientasi berita itu apa? Awalan, Ibu. Ya, betul kawan. Orientasi merupakan awalan atau pembuka tentang hal atau kejadian yang akan diberitakan. Kemudian peristiwa. Peristiwa itu adalah bagian inti dari berita. Kemudian sumber berita. Sumber berita yaitu sumber asal didapatnya sebuah informasi berita. Sebuah informasi berita. Baik, anak-anak di sini ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Tentang teks berita ini, Ibu. Ya. Biasanya kan ada berita-berita yang orang bilang itu hoax. Iya, iya. Jadi bagaimana melihat kalau berita itu hoax? Bagaimana membedakan berita hoax dan yang tidak? Baik, pertanyaan jawaban itu bagus sekali. Yang pertama yang harus kita tahu saat kita menentukan berita itu hoax atau tidak, yaitu periksa situs dan kualitas artikel dan memperhatikan judul dari berita tersebut. Misalnya judulnya hanya judul asal-asalan atau judulnya tidak masuk di akal, itu berarti beritanya hoax atau tidak benar. Kemudian memperhatikan sumber berita dan pastikan berita dari media yang terpercaya. Misalnya seperti di TV kan ada berita di Liputan 6. Pernah lihat berita di Liputan 6? Pernah, Bu? Ya, itu beritanya aktual. Kemudian perhatikan narasumber karena biasanya
menjadi pelengkap berita. Kemudian bandingkan informasi berita tersebut dengan situs yang lain. Bagaimana saudara? Bisa mengerti? Iya Ibu, terima kasih. Ya. Kemudian kita masuk di baik. Nah, hapus dulu. Ya Bu. Mana Ibu? Hapus aja semua. Baik, terima kasih. Bu. Kemudian kita masuk di kebahasaan teks berita. Yang pertama itu bahasanya baku dan tidak baku. Dan tidak baku. Ada yang tahu bahasa baku dan tidak baku itu seperti apa? Yang tahu? Bahasa baku yang sesuai dengan kaidah dalam KBBI Bu. Iya, iya, betul sekali. Bapak. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku itu adalah bahasa yang tidak resmi atau pengucapan dan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Kemudian yang kedua itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Di sini ada yang tahu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu seperti apa? Atau memberikan contoh? Saya Ibu. Ya, silakan. Kalimat langsung seperti saya lagi berbicara sama teman saya, begitu Ibu? Iya, betul. Misalnya Wawan berkata, ayo Wawan berkata, Wan, antarkan surat ini ke kantor pos. Itu namanya kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung itu, ayah menyuruh Wawan mengantar surat ke kantor pos. Dapat dipahami, anak-anak? Ya Ibu. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Sederajat dan tidak sederajat. Ada yang tahu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat? Tidak Bu. Ya, baik Ibu akan jelaskan. Konjungsi temporal sederajat itu adalah konjungsi yang bersifat setara atau sederajat. Misalnya seperti kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu atau selanjutnya. Contohnya itu seperti Nita memakai lantai, kemudian ia merapikan tempat tidur. Sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat itu yang menghubungkan kalimat bertingkat yang seperti sementara, bila, demi, sambil, sejak, apabila, waktu, dan lain-lain. Contohnya itu dari, jogging, sambil mendengarkan musik. Baik, sebelum Ibu keluar, mungkin Ibu akan memberikan sedikit tentang hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan ketepatan intonasi dan jeda. Kemudian yang kedua, kejelasan artikulasi atau lafaz. Kemudian kejelasan volume suara. Sikap membaca yang wajar. Yang kelima, pandangan mata tidak hanya pada teks berita. Kemudian memahami bagian dari isi teks berita. Ya anak-anak, materi kita cukup sampai sini saja ya.
kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Kak Rizie. Baik anak-anak, Ibu keluar dulu ya. Ya, Ya, Bu. Assalamualaikum